Selamat datang di Satir Provok edisi keempat. Yeay! Selamat siang semuanya ya. Sudirman. Yes. Iya, luar biasa. Topik Halo. Sudirman saya mengenal ya cukup lama. Saat dia punya band punk, band melodic punk. Kemudian saya sedikit flashback, waktu itu ada media flyer yang akhirnya dikirim ke inbox Facebook saya. Ya. Berisi 4 lagu yang menurut saya iki lonteng gopo ramutu. Bernama Visip Meraung 2010. 2010. Benar. Iya, 2010 waktu itu saya jaga warnet. Dan kemudian pada akhirnya nama topik Sudirman akhirnya banyak sekali bermunculan di media sosial saya. Kok jadi kok ngene iki kok gitu. Dan sampai akhirnya menjadi seseorang yang mungkin cukup menjadi pada akhirnya diidolakan banyak orang mungkin. Dan juga pastinya sepaket dengan orang-orang yang akhirnya menjadi antitesismu, atau banyak orang yang mungkin tidak setuju dengan kamu gitu. Tapi kesimpulannya adalah ternyata dia sudah melewati banyak sekali proses dan kamu masih bertahan sampai sekarang dengan kamu yang seperti ini. Prosesnya seperti apa, Pik? Sebenarnya gini Mas C ya. Awalnya tuh pas mulai terjun di musik itu emang awalnya punk melodik itu dulu. Iya. Dan dulu seringnya kita bikin event di GKS ya. Iya. Juga salah satu dari event organizer-nya itu sering banget event di situ karena dari dulu tuh udah seneng banget aliran punk rock, punk melodik dan yang kalian sebut underground itulah ya. Yeah. Nah, habis itu ketemu sama temen SMP saya itu si Ame itu. Yeah. Nah, Ame itu dulu temen SMP 9, terus ketemu di kuliah. Ya udah mulai bikin band yang tidak ada genrenya itu yang karena C ini selalu di temen Facebook udah lama banget, jadi selalu aku share terus C iki lagu anyar, C iki ya gitulah. Nah sampai mulai pede iseng-iseng bikin Visip Meraung itu. Awalnya itulah, terus lanjut ternyata yang iseng-iseng itu banyak diterima, padahal awalnya itu rekamannya pakai HP. Nah, awal rekamannya pakai HP N73 itu. Jadi dari video. Jadi itu awalnya formatnya video dulu. Terus di-convert jadi MP3. Nah, habis itu jadiin satu, kan dulu usumnya cuman Facebook ya, pakainya uploadnya pakai Mediafire, terus beberapa mega upload, apalah itulah. Yang di-share linknya. Ya, linknya toh kayak gitu. Jadi usum kayak gitu, terus mulai bikin album-album terus direkam pakai HP itu. Ya udah sampai album kelima Visip Meraung itu terus dilokke karo cah-cah, "Ndek, mbok rada apik sithik." Ternyata ada yang menikmati sing tenanan, Mas. Sing tenanan akeh. Terus mulai rekaman neng studio. Mulai rekaman di studio itu pun yo live track kayak gitu. Jadi Visip Meraung awalnya udah nggak kenal sing namanya metronom. Terus gue rekaman gajo. Wes neng studio direkam. Wes Mas tadi neng Masnya RDT itu loh. Nah Masnya RDT itu salah satu studio yang berjasa lah ya di mungkin nggak cuma Visip Meraung tapi banyak band ya Mas ya. Mungkin MCPR juga dulu pernah rekaman di situ ya Mas? Belum. Belum ya. Tapi itu tadi akhirnya kan seiring berjalannya waktu, kamu akhirnya mempredikatkan dirimu sebagai apa? Topik Sudirman S apa? Ya itu sebenarnya mulai berkembang sih Mas. Jadi awalnya itu ketika gabung di punk melodik itu udah mulai kenalnya jadi cah band. Mulai jadi cah band, terus mulai di Visip Meraung juga jadi cah band, terus iseng-iseng mulai bikin solo project. Dulu pas solo project pun sebenarnya cuman pengen berekspresi sing sadurunge ke-44 Mas. Pas ke-44 di 44 wah ya wis tak gawe lagu dhewe akustikan. Karena kan kalau umpamanya format full band itu kan banyak mengrepoti banyak orang. Jadi terus kita harus sharing berlima ya sesuai jumlah band personil itulah. Kalau sendirian kan cuman paling sharing sama sing ngerekam, Mas, rekam ke lagu gini-gini. Karena yang pertama ngerekaman itu si Esranya
Fun Estetik ya itu dulu minta tolong Mas Esra itu juga bikin single Mas Yogi dulu. Yoginya Not Idol. Iya, Yogi Not Idol awalnya itu Mas terima kasih buat Mas Yogi ya. Terus habis itu Esra, terus habis itu ya banyak orang lah yang mulai membantu dalam solo project ini. Terus mulai bikin karena hits banget Instagram ya. Dulu Instagram iseng-isengnya itu cuman upload foto, upload video kayak gitu. Terus ketemu lagi lah sama Indra. Indra itu ya penyiar ini apa? Oh, bukan Plonjo, Indra. Indra Lemu toh. Indra Lemu. Itu dia cuman pas nongkrong kesel, sore-sore gitu dia cuman nodong kamera gini. Terus dia bilang yo ndagel-ndagel tok kayak gitu. Terus mulai kita bikin video Duo Cabi. Nah, itu mulai jadi komedian. Sebenarnya jadi nggak tahu ya, Visi Meraung karena aku sama Amek itu Visi Meraung tidak diarahkan menjadi sebuah band humor dulu awalnya. Cuman kita suka bercanda, humor core. Jadi pandangan ini humor gue dagel, core gue cendek. Mikirnya dulu gitu. Karena dulu kenal ini Mas, kayak Tersanjung 13. Domestic Doctrine. Domestic Doctrine ya. Itu band-band itu kan si Amek gumun kan. Denger, wah gila lagunya cendek-cendek Telung detik. Nah, terus si Amek itu ayo deh guys, cendek-cendek tapi sing elek, yo ora sing elek ya, sing trodok tenanan bagi DE itu tenanan kan. Karena pas dulu kena bikin band melodic punk itu agak serius banget sama si Kempleng itu. Terus habis itu bikin Visi Meraung ini sama Amek itu nggak serius. Nah, kita nggak ngarahin Visi Meraung ini, let's say dia ke arah ke arah humor gitu lah. Terus mulai dikenalnya sebagai komedian, MC, terus Visi Meraung itu kalau sebagai predikat awalnya sebagai musisi itu pas di tahun 2018. Karena kan sebelum itu bikin lagu-lagunya nggak serius. Nah, pas solo project ini mulai penggarapannya serius dan ternyata ya banyak kepusing-pusingan Mas. Banyak kendala ternyata menjadi seorang musisi yang harus serius, yang harus straight di jalan musisi itu susah banget. Berarti kamu merasa bahwa mulai 2018 itu kamu baru mulai serius? Iya, mulai serius. Baru mulai serius karena tapi untuk mendapatkan income-nya sudah di tahun itu atau sebelumnya sudah dapat duit? Kalau sebelumnya sudah dapat duit Mas. Jadi dari bermusik dari bermusik, dari Visi Meraung, dari Duo Cabi juga. Tapi untuk dari sebagai solois, sebagai merasa diriku musisi itu dari tahun 2018. Ya. Terus Pek, akhirnya menjadi seorang musisi, kemudian kamu juga orang mengenalnya sebagai komedian. Komedian ya. Dan ada juga menganggap influencer. Ya itu yang bingungin. Tapi kamu sadar nggak? Sekian puluh ribu followermu sekarang, prosesnya itu seperti apa? Lebih banyak orang yang suka karyamu dari musikmu, dari cangkemmu, dari apa mungkin lebih banyak yang mana presentasinya? Sebenarnya gini Mas, kalau presentasinya saya juga kurang paham sebenarnya. Karena kalau dari presentase Instagram ya, kalau kita bicara Instagram itu banyak suka yang komedi-komedi. Jadi kalau sama Duo Cabi kalau pas ngomong dewe ngomong ngopo sak-sae itu banyak viewers di YouTube di Instagram. Nah, kalau di YouTube itu viewersnya tuh banyak yang musik. Karena kan yang musiknya pun yang solois sama Visi Meraung. Karena kan Visi Meraung ada lagu Balen itu. Nah, mulai itu viewersnya mulai banyak. Sebenarnya mulai triggernya dari Balen itu ya, Pak ya? Dari Balen Mas, dari Balen Mas. Jadi album keberapa? Album itu apa tuh kayak tali saking ngukei lagune Visi Meraung jek tenan mumet album Religi. Visi Meraung serius. Visi Meraung rilis Religi itu judulnya Mokah, Lali Tarweh kayak gitu. Terus terakhir ada Balen. Itu wong rekamin juga si Mas Yogi itu. Mas Yogi kan masih dikerja Solo Radio. Terus cacah mendem bareng kae gaya lagu religi. Lagu itu tenan. Gaya lagu religi tapi lagu religi sing tidak di eling-eling cah-cah ngono biasanya kan Mokah. Biasanya kan religi apik-apik lah iki sing elek-elek diangkat. Itu pun pas di studio itu direkam video ini, rekam pipot iku di lagunya direkam sama Mas Yogi itu wes lagu itu Balen itu padahal Balen itu
enggak ini karo mendem. Itu rekamannya langsung. Ya itu mulai branding gedang goreng mulai disingkirkan. Gedang goreng ya. Gedang goreng sih kayak wayar mubeng-mubeng itu mulai tersingkir. Mereka pahamnya itu kalau visi meraung itu mesti sing galau-galau. Lah itu padahal kalau visi meraung manggung itu sak-sake. Pasti tapi yang ditunggu. Bahkan ketika manggung itu pun juga mereka nggak nunggu kamu main musik loh. Iya. Bahkan yang ditunggu karena musiknya udah berhenti. Wes musiknya mandek tau lagi ngrungokne. Jadi nek musiknya main, kuwi malah ra digagas. Iya. Kayak kuwi. Jadi radius rapatnya penting ya. Nah, radius itu ketemunya di seluruh radio kalau radius. Radius kuwi dhisik jadi bikin iklan gitu. Terus dia cek lemu banget. Wah, dhisik lemu cah UMS kae. Tak jak ngeband, selo dhek gur neng kantor. Kowe iso ngedram Mas, tak ngonoke. Iso Mas, yo ngeband yo ngono. Yo apa lagu apa ki ngono kuwi ngece-ngece sik kae terus wis to, wis ngeband wae ngerti manggung ngono kuwi. Sesimpel kuwi sebenarnya Pak ya. Sesimpel itu. Bahkan ada beberapa orang yang bikin satu project main musik project yang digagas banget dipikir banget. Tapi ora ada hasilnya. Ya, itu aku yo wis tahu Mas ngalami ngono kuwi. Karena kan dulu yang melodic punk itu serius banget. Aku nganti main neng pensi ki nganggo profile. Ya, nganggo profile ngeprint entek 20.000. Sangune padahal neng SMA 30.000. Nah, kuwi tak terimake cacah ora sah urunan sik, tak bayari SMA ngeprint profile band itu tak keke temen-temen pensi. SMA 5 pensi keke, SMA 2 pensi keke. Nah, itu dulu wah mumet tenan Mas Yohan. Mumet tenan. Jadi kadang naik pas misi merang lagi ratenanan malah Mas main di sini jadwalnya slow nggak Mas? Apa? Terus malah malah terus itu. Lah aku kadang iki piye ya saya masa iki tapi yo tapi malah aku bersyukurnya ketemu ya di Instagram mulai banyak teman-teman yang ngerespon itu ternyata Mas Topi kayak ngene. Lah itulah sing dadi. Tapi kamu merasa kalau kamu itu influencer? Kalau sebenarnya sebentar, influencer menurut kamu itu seperti apa sih? Nah, kalau influencer menurutku tuh seseorang tuh bisa memberi pengaruh di lingkungannya. Apapun itu. Apapun, mau followersnya jumlahnya dia punya followers 100 sampai dia ratus ribuan sampai dia jutaan, karena yang membedakan influencer tuh sebenarnya malah agensi. Karena agensi itu jadi gini, kalau umpamanya nih Mas, kita punya Instagram dan followernya banyak, terus ada klien iklan ke kita. Nah dia tuh sebenarnya cuman bilang gini, Mas cariin influencer yang followernya minimal, gitu. Itu yang menurutku bikin stigma pandangan influencer tuh harus banyak follower. Harus banyak follower, padahal mau followernya 500, mau 700 bahkan 10 follower, tapi dia bisa memberi pengaruh ke 10 orang itu malah lebih bagus. Itu yang influencer? Iya, itu yang influencer menurutku sih. Kamu sendiri merasa kalau kamu sudah layak untuk dibilang influencer nggak? Kalau influencer sebenarnya persentasenya nggak banyak. Karena kan selama ini aku main Instagram itu, saya nggak berusaha mempengaruhi mereka untuk gabung di apa yang tak rasain. Cuman aku sekedar nge-share dan nggak ada visi misi. Karena kan kalau kita mempengaruhi atau kita mengajak semua orang itu kan pasti ada kalimat ajaan, pasti ada misi-misinya kayak gitu. Lah, nek aku kan cuman tok Mas, galau, wis gur ngece-ngece kayak gitu. Tapi ternyata banyak yang sefrekuensi, malah. Ya, itu. Malah itu gitu. Ternyata oke sing merasa terwakilkan itu. Lah itu terus disebut orang menyebutnya aku influencer, padahal mereka ya kalau menginduk pemikiran sing awal ketika kita influencer itu bisa mempengaruhi orang lain, ya kamu juga influencer kayak gitu. Tapi sadar nggak Pek, bahwa sekarang banyak sekali anak-anak muda yang bahkan membelokkan cita-citanya menjadi influencer gitu. Kuliahnya apa mungkin sekarang ketika, dan nggak bisa dimungkiri juga bahwa sekarang akhirnya seperti platform-platform YouTube akhirnya juga bisa menghasilkan. Kamu sudah mendapat hasil dari, kalau dari YouTube-nya sudah dan ternyata fail. Kenapa? Nek kerja kayak YouTube para influencer, kamu menganggap dirimu influencer, beli kamera mahal. YouTube itu tidak memberi sebanyak itu, goblok. Maaf ya, ini agak saya cuma mau ngilik aja karena ini Mas, banyak banget yang dia ketika aku bilang di YouTube, Mas,
itu duit, itu wah oke banget no. Nah, kayak langsung diputusi dhewe no Mas. Jadi kayak YouTube wah topiknya bendino gawe YouTube kita itu ditik oke. Itu tapi ya ora oke sakjane gitu loh. Karena kan kalau peraturan YouTube sekarang kan ketat banget kan Mas. Jadi dulu YouTube itu harus 1000 cuman syaratnya adalah 1000 subscriber dan bisa diklik itu dapat duit. Nah, sekarang durasinya harus panjang. 4000 jam itu. Itu syaratnya dan itu makanya kan sekarang banyak YouTube yang durasinya panjang kan. Nah, itu tujuannya kan biar orang tuh nge-keep semakin lama kita lihat YouTube seseorang, semakin dia banyak duit. Iya benar. Tapi sebenarnya tidak semudah itu, pikir. Nggak semudah itu sih. Dan karena kan mungkin ada yang istilahnya patokan iki Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Andre Taulani. Mereka artis itu mereka tuh sudah kowe nang TV ki wis cut kowe nyemprot iki wis dhewe semprot TV. Lah kayak aku ngene iki ya gawe YouTube juga cari viewers itu udah kayak bukan viewers doang sebenarnya yang diangkat ya. Iya. Ya cuman yo selama kowe berkarya kowe ngono loh. Aku secara personal aku gawe YouTube kayak gitu Mas. Mungkin Mas Cik juga kayak gitu sama bareng teman-teman kan kayak bikin konten ya nggak ngejar viewers. Kalau ngejar viewers, aku tak golek sing interview sing susunya gede-gede nih Mas. Makanya kan aku. Saya juga menganggap bahwa YouTube itu ataupun channel-channel seperti ini juga karena suka. Karena suka dulu dan saya menganggap ini berkarya. Mungkin ketika saya samakan dengan kamu ketika divisi Meraung dan band kamu sebelumnya, atau mungkin yang sebelumnya itu ketika kita serius, benar-benar serius kan karena ada ekspektasi, malah nggak jadi apa-apa. Gitu. Nah itu, apakah itu kamu, sama juga ya? Mungkin. Tapi ketika kamu divisi Meraung, aku senang band-bandan kayak ngene. Ya wes, kayak wong meh ngrungokke ya monggo, ora apa-apa. Tadi. Nah, itu menurutku juga hukum alam sing. Hukum alam sing ketika kamu suka sama apa yang ketika kamu passionate atau ketika kamu benar-benar ikhlas menjalani apa yang kamu jalani hari ini juga ada jawabannya gitu pasti, ya. Iya itu. Kemarin kamu mendeklar bahwa kamu bukan seorang musisi. Nah itu. Terus pada akhirnya saya sebenarnya yang saya amati bukan topik ngopo sebenarnya bukan masalah itunya tapi bajingan. Ternyata sing respon tenan. Itu. Sing respon akeh banget dan mereka ngeresponnya serius, Pak. Kowe sadar gak? Mereka ngerespon bener-bener serius. 2 kali lebih serius daripada kan mereka kelangan kowe. Iya, aku kayak mati gitu. Kowe sadar gak? Sampai enek akeh wong sing kaya ngono. Dan kuwi mau apa sebabnya? Itu, kalau aku mendeklar awalnya bukannya saya strange untuk tidak suka dengan musisi ya. Bahkan kemarin kalau teman-teman mikir wah topik ini orang aja nih musisi gitu. Aku kayak kehilangan Glenn Fredly, nangisku kayak tai kayak. Ini tapi untuk mendeklar diri sebagai musisi itu nggak segampang yang prosesku tuh nggak semudah yang teman-teman main dilihat sekarang kayak kalau aku ya keresahanku sih Cik. Jadi kayak aku mikir musisi itu nggak semudah yang teman-teman pikir. Seperti halnya secara aku personal karena dulu ketika ibu bilang almarhum ibuku bilang kowe bakal jadi artis le kayak gitu. Aku sebelum sedo itu dia bilang gitu, aku aja nggak mau mendeklar hari ini kowe artis. Bahkan nah dari situ aku mikir dari yang Cek bilang dari awal kayak tadi bilang menilai pas dari Pang Melodik terus bikin visi Meraung, Do Cabi komedian dan dengan banyaknya hal-hal yang tak kerjakan hari ini tuh kayak aku merasa ada skop yang lebih besar dari seorang musisi. Kalau aku membatasi diriku sebagai musisi itu teman-teman yang melihat saya secara personal akan melihat saya sebagai musisi terus. Jadi ketika membuat suatu karya, mungkin saya tiba-tiba bikin lukisan atau saya tiba-tiba bikin buku atau tiba-tiba saya bikin
warung soto. Mereka akan bertanya ketika datang ke warung sotonya, "Mas, nyanyi?" Ora, tuku sotone karo menduane jajanan itu off air-nya aja. Bahkan di online itu lebih parah lagi. Banyak banget yang mungkin bukannya saya nggak ikhlas ya teman-teman ya, nerima DM dari teman-teman atau nerima nerima curhatan dari teman-teman, tapi kayak ketika kita lagi overthinking, ketika kita lagi edan banget, mumet banget, duwe masalah, terus kono cerita, "Mas, P iki pentil apa lho, Mas, aku duwe masalah ki." Tapi mereka tuh nggak berusaha tanya sih kayak, "Mas, kula nuwun sibuk mboten? Mas, lagi apa piye lah?" Sesuatu hal yang nggak sekedar stretch. Oke, karena aku nggak konten galau, tiba-tiba mereka langsung dek, "Mas, iki aku duwe pedot mbek yangku ki." Ya karena itu mungkin mereka ngebeli apa yang kita jual. Iya. Dan itu rasanya ternyata secara humanismeku tidak menghargai manusia. Nek aku nontonnya, nek topik Sudirman dikenal sebagai piyambakan, selesai. Tapi ketika kue kenal piyambakan, ya biarkan piyambakan adalah menjadi salah satu karyanya topik Sudirman. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika aku bikin Visi Meraung, ketika aku bikin Dosabi, mereka akan terus ngikutin itu. Kalau mereka taunya aku piyambakan terus, jadi mereka tidak bisa bahasaku ki kok rodok-rodok ya. Cara-caranya ki angel Mas tadi musisi. Angel. Mungkin itu secara pandangan luas. Nah, secara personalku satu ya, jadi musisi itu ketika kita mau bikin video klip kita harus cari keproduksiannya, ya kan? Cari keproduksiannya satu. Belum nek dikejar deadline. Belum nek teman-teman sing followernya bilang, "Mas, kapan gak lagu meneh?" Padahal posisiku tuh aku nggak pengen bikin lagu. Ya. Berarti kamu nggak menikmati ini, Pak? Ya itu fluktuatifnya di situ Mas. Ternyata menjadi seseorang ya seperti teman-teman musisi lain itu nggak gampang. Dan aku merasa mendapatkan predikat sebagai musisi itu terlalu berat buat aku. Makanya aku pengen mungkin mulai hari ini tidak menyebut diriku musisi. Ketika aku bikin lagu pun aku nggak mau teman-teman stretch ke aku, "Oke, Mas Topik musisi." Ngono itu. Mungkin aku dulu pernah mempredikatkan diriku musisi, tapi ternyata abot tenan. Abot tenan Mas. Jadi mungkin aku lebih kepengen jadi bahasanya ya desainer. Desainer lah itu. Kok iso? Lah itu nek iki pandangan rodok edan sithik Mas. Pandanganku dhewe. Nek aku desainer kita tuh kan gini Mas. Jadi sebenarnya proses bikin lagu kayak kita bikin lagu kan. Sebelum kita bikin lagu kan pasti kita bikin coming soon. Ya toh Mas, coming soon, terus gawe cover-e, gawe konsep videonya kayak piye. Mungkin ada orang-orang yang sudah profesional dan di bidangnya masing-masing akan menganggap oke, iki job dese kae, Tapi nek prosesku ternyata ada sing luwih akeh kok gawe lagu. Apa? Bikin skema bagaimana lagu itu dikenal oleh teman-teman. Lah, terus aku mikir, piye nek aku dadi desainer wae. Jadi nggak sekedar kita desain grafis kayak gitu. Bukan produser, Pak. Berarti. Itu produser itu. Enggak, saya tahu. Maksudnya itu kamu nggak jadi produser aja. Maksudnya kan sama juga kan, kalau saya menganggap bahwa desainer itu mungkin adalah orang yang dibalik, orang yang meng-create sesuatu yang desainer itu belum tentu ngejual desainnya. Sampai situ kan. Dan istilahnya kamu mungkin hari ini ketika kamu ada di balik layar, kamu bisa menciptakan topik-topik baru. Kamu nggak pengen seperti itu jadi produser mungkin. Nah itu nanti mungkin lebih menarik gitu ya. Tapi bukan berarti kamu sudah nggak mau lagi jadi musisi. Bukan. Tetap akan bikin lagu, tapi nggak mendeklar diri sebagai musisi. Ya banyak teman-teman yang bilang kalau ngechat, "Dek, gue memang musik toh, hijrah toh," ya kayak ngono, kayak biat. Gue enek opo, masalah opo ngono kuwi. Aku topik gimmick. Topik gimmick opo aku wis gur. Ya karepmu aku ngono. Wong ya sintine mandek sik aku ngono kan. Tapi sakjane aku ya wis meh cepak lagu iki. Tapi gara-gara overthinking sik lho, Cik. Mumet aku ya.
sampai akhirnya gue iso overthinking karena apa tuh, Pek? Ya apa ya? Topik sing ya iki lho. Gue ngene lho. influence wong karena gue wong sing selalu humoris, selalu mewakili wong-wong sing atine seneng ya mbok wakili, sing atine lagi rekoso babakan katresnan ya mbok wakili, tapi kowe dhewe kok iso njeblok. Aduh. Sing muncul ning Instagram kuwi kabeh konten kuwi nek ngomong gur konten kuwi salah. Kuwi sak jare kabeh kuwi kesetresanku. Kayak video sing apa ya? Ya kadang sambat-sambat ngono lah. Kayak corona, aku ngelok-ngelokke wong corona. Kowe metu ki ra penting. Kuwi sakjane aku nyinggung awakku dhewe, tenan. Dadi kayak kowe ki ngopo metu corona, metu saka omah padahal kowe ki ra kerja, uripmu ki ra penting. Kuwi sakjane ya aku ki metu kerja ki penting ora sih ngono. Jadi mbok gagas tenan. Tak gagas dhewe. Kadang curhatan sing metu video kaya tak slow motion terus tak kei tulisan-tulisan kuwi mangkate saka apa sing tak pikir dhewe ngene. Oh, tek. Ngene ya sebabe ya salah sijine ya wong sing wis lunga ra iso bali. Terus wong gara-gara mungkin saiki wis berkeluarga. Wis ora dhewe meneh gitu. Terus mikir ke wong corona. Cara-carane enek ya corona ku ya mare overthinking banget ya. Jadi kayak Mas kowe kan influencer, mbok iki Mas postingnya niki aku nggawe donasi ngene. Wah, iki banyak Pek ya. Banget. Aku ki mumet kadang. Nek aku ya piye ya? Ini rada di luar dari humanisme ya. Nek aku posting kabeh sing kowe nggawe donasi, IG ku pensisan. Biajingan nek perlu followerku loro wae to. Cocote dhek iki followermu loro tok. Loro tok wae. Dadi dhek iki peh followerku akeh. Terus nyoposting, Mas, mbok dibantu, Mas. Dibantu. Bajingan. Hatiku sendiri dibantu pemasukanku, cicilan listrik. Itu kadang iki pray for me ya. Aku ki ya ora sesempurna, ora sesugih, ora sekomplit sing mbok pikir. Aku iki padha. Nah itu loh Mas. Itu sing mungkin salah satu faktor. Terus iki balese piye ya ngono kuwi. Dan itu nglumpuk. Sing iki, sing kuwi ya dadi kaya malih kabeh ya makdek ngono kuwi lho. Kaya perubahane stuck ngono kuwi lho. Ditambah meneh ning Instagram ya kuwi banyak media-media sing mulai ngabarke corona sing ngene lah, sing kuwi jare konspirasi lah, jare kuwi Illuminati, ngono-ngono kuwi lho. Sampai aku memutuskan untuk nonton nang nggon Indo XX1. Ora kuat bayar Netflix. Tetap Indo XX1 saja, tidak usah bayar apa itu ya, Indo XX1 gratis. Dan banyak juga orang kan yang ngomong gini, wah ketika masa pandemi seperti ini banyak yang pasti kerjaan-kerjaan itu banyak sekali yang ditutup, banyak di PHK. Tapi kalau untuk influencer, untuk YouTuber itu nggak ngaruh. Wah. Makanya mungkin Pek, dadi mas sampai wangi. Karena mereka merasa bahwa YouTube sudah menggaji kamu secara layak dan mungkin lebih. Iya, mikirnya ngono. Padahal ya, wah telung sase dong mesti cair, bro. Padahal ngenteni setahun ya. Neng YouTube saya toh, kowe nek ora gawe konten, kowe ora ndedit, bro. Ngono lho. Kowe nek guru YouTube channelmu subscriber 500k. Nek kontenmu gur unboxing semen Holcim. Ya ora dadi, ngono lho. Kadang tapi malah nek bayi nangis kemarin tuh ada di YouTube, aku lihat di Twitter tuh judulnya gur bayi nangis sing nonton 3 juta. Bayi nangis ngomong prangko. Cocote. Coba kamu di rumah teman-teman tipsnya bikin konten gitu-gitu aja lah. Nggak usah yang berat-berat gini lah. Ya, nggak usah bikin lagu. Sing kucing muni Pak RT. Diklik, gue kena harus akeh asane. Tutorial ngombe banyu putih. Masak angin. Mungkin oke Mas, lebih Mas. Tidak seperti itu ya YouTube ternyata ya. Iya, Mas, tidak seloyal itu ya. Tidak. Jadi kadang nganti ya kayak kita ngelihat Gojek
Gojek atau aplikasi-aplikasi yang lain lah Mas. Kayak mungkin keresahan, Mas ini awalnya insentifnya oke, tapi tiba-tiba semakin banyak driver, insentifnya jadi sedikit kayak gitu. Ya itu sebenarnya sama kayak di YouTube. Semakin banyak kreator sing subscriber oke, dia YouTube ya orang sing nyetak duit bagi kan Mas. Kan ya akan memperketat pasti itu kan. Ya pasti. itu. Ibaratnya kan sekarang semua orang sudah itu tadi mengalihkan cita-citanya yang semula menjadi dokter, semula menjadi pengen jadi guru, kan pengen jadi influencer. Influencernya pengen di endorse produk kecantikan. Padahal dasarnya kok tekuan lakang. Aku mau krim pemutih gitu. Kita tahu di endorse dulu apa? Kurang tahu. Mungkin sing endorse ya paham. Aku wis tahu di endorse aduh. Iki apa sing awak lemu gitu Mas, apa pengerut slimming suit. Aku ngomong, Mas, iki tak posting, ning aja kontenku kena kecu, aku lemu banget. Nek kowe lu kan before Jack. Before. Ora kuwi Jack sing keker-keker lho. Kon keker-keker sing produk kaya elemen ngono kuwi lah, kuwi enek. Suplemen kuwi. Ya wis Mas, kowe nek jek meksa kontenmu ndi tak postinge ya wis dhek duwe konten dhewe tak posting ngono. Nah, itu juga aku rada kurang setuju, ya ora kurang setuju ya. Rada ora pati ya enggak suka neng Instagramku kok mereka nyebutnya endorse. Nah, itu. Kenapa? Karena ya bukankah itu namanya endorsement? Nah, itu sebenarnya namanya endorsement, tapi nek kacamataku ngelihat itu tuh kayak itu Mas ya, kayak kita ngelihatnya brand itu bayar kita terus kita postingin. Itu karena kan banyak kan kayak kita lihat di guys ini aku pakai lipen nih guys, diolet kene cangkemmu dadi 700. Ya itu kan itu nah iso ki ya kontennya rada semut lah mungkin aduh pusing nih lipstikan dulu. Pas itu rada enek piyene ngono lho Mas, enek ceritane makanya kadang sing brand-brand kerja sama mbak aku modelnya Mas soft selling. Aku gak sing tiba-tiba hey guys, aku dikirimin santet ya. Apa dikirimin? Aduh guys, aku siang-siang bingung dikirimin nih. Saya dikirimin seblak gitu. Seblak cangkemmu malah dikirimin. Aku rada sih, apa ya, rada aneh aja. Gue ketika kowe mbok ya sudut pandangmu ki ya, bro aku tuku ki. Ngono kan kaya kowe effort ngono lho. Walaupun kasih nyatane asine ora, mbok ya rada dipiye ngono. Maksud aku dikirimin nih guys, dikirimin santet. Itu lho. Aku mbok ya piye lah ya, tuku wae lah bahasane walaupun sak kowe seakan-akan kowe seneng. Kowe seneng kaya seakan-akan kowe netizen biasa. Jadi nek aku sih ngelihat di efek brandnya tuh luwih HP Mas, luwih organik gitu loh. Ya. Makanya gue oke sing pengen dadi influencer itu. Iya, karena kan pikirnya kan viral gara-gara TikTok terus baru dadi bintang iklan apa? So good. Apa? Kayak gitu alah. Terus misalkan kemudian lo bilang ternyata banyak sekali orang-orang yang minta dibantu posting kalau ada donasi, mungkin ada apa, ini mau balas sih nggak? Tak balesin, kadang ya tak ya siap aku gitu. Tapi ya keresahanku itu nek siji loro tak posting, tapi nek 200 aku upload apa hidupku, storyku hanya donasi itu. Tapi saya respect dengan teman-teman yang membuat donasi, respect sekali. Iya. Tapi ya memang kan ada filternya masing-masing gitu. Iya Mas, ada filternya. Mungkin teman-teman yang yo nek secara personal aku konco-konco sik wae sing bikin donasi, mungkin dari dia bikin kaos terus donasinya mungkin selain terus enek Mas iki enek mungkin netizen ya mikirnya wah donasi ngono kuwi kok flow-ne piye Mas bar aku nyumbang duite buktine piye gitu. Nek ra ikhlas rasa nyumbang untalen dhewe duitmu. Males tenan bajingan. Tapi gue kudu tak jelas. Kowe kudu tak video. Iki jahitane miring sithik. Mas, iki kaine tukune ning Sarlegi. Dipotokke regane ya itu. Ribet. Mereka berdonasi tapi kok nuntut gitu. Carane kowe karo kowe karo yangmu gitu.
Kayak wis yang tak kei 500.000 terus bar kuwi bar dadi yang-yangan to bar daden ngono. Yang DT 500.000 ndek iki jek. Mbok go tuku apa wae? Iki tuku BH. Neng di BH nih neng gon apa Solo Paragon apa luas. Selalu diuntut terus. Pewet. Kuwi ya enak. Iya. Heeh. Tapi setelah kamu mendeklar itu tadi kemarin seperti orang yang bilang Topik lagi kayak gimmick ngono kuwi. Kuwi gimmick itu Topik? Bukan ya? Ora sih. Kuwi nek gimmick ketoke aku pilih gawe lucu-lucuan wae. Mending liyane ya. Liyane wae kuwi ketoke nek gimmick iki kaya apa sih ngono lho. Kayak apa ya? Kayak wagu banget lah. Yang DM kamu akhirnya kan banyak fake. Jadi kan belum sempat kamu jawab. Akhirnya bener-bener mereka merasa kehilangan dan ada satu postingan aku baca itu dari repostmu sampai Mas kowe wis tak duduhke ning ibuku Iya, bahwa kowe influenku fuck iya semono pek wong terhadap kowe itu ya aku ora ngerti ya apa sing kowe gawe iku entah kowe teman-teman yang mungkin nganggep itu jadi yang kenal aku mungkin dari Docapi, Wisim Peraung atau karyaku atau apapun karyaku, aku pokoknya terima kasih banget lah. Terima kasih mungkin melalui video ini aku bilang kayak aku nggak akan berhenti teman-teman. Jadi aku nggak akan berhenti buat membahagiakan kalian dan diriku sendiri karena membahagiakan seseorang itu berat. Sing luwih habet meneh kowe bahagia dhewe. Dan aku proses hari ini aku lagi pengen mendapatkan kebahagiaan seutuhnya sendirian. Makanya aku pengen kadang ya tak kasari to Mas, kaya enek sing iki mungkin salah siji ya Mas ya. Salah satu komentar netizen, aku update esuk-esuk tuku sego pecel. Nang kampungan sego pecele 6.000 to Mas. Tak foto del di komen aja. Mas, iPhone-mu iPhone berapa? Apa tujuannya? Mohon maaf nih, mohon maaf banget. Pengen iPhone-nya sama denganku, terus apa? Hasilnya bagus. Itu loh Mas. Kowe kayak foto konten gidel, kowe foto opo lah ya, kayak ngeblur mburine apik. Mas, iPhone-mu iPhone piro ya? Aku pengen podo karo iPhone-mu. Aku keri piye wis sing bisa wangi tulung kuwi karyane lho. Wah iki moto iki. Tapi ki angel tuh ternyata. Iya. Memang angel. Orang melihat karyanya itu memang susah. Jadi gini loh, saya kadang itu aja beberapa teman-teman yang punya keresahan. Kalau orangnya udah disukai duluan, mau bikin konten apa aja ya dimakan. Terus ditakoni kowe nganggo apa? Nah, itu nanti Mas, katokmu gede kuwi tuku nang ndi? Terus ngono ku lho. Aku suwe-suwe gawe apa ya? Gawe anu, sego putih. Mas, nasi putihmu beli di mana? Di Sudirman nasi goreng. Gitu. Oh, bener Mas. Kuwi bener apa-apa dipangan aku. Sampai ya kuwi mau, tapi ada yang udah bikin serius. Dan saya merasa bahwa hasilnya itu keren gitu. Keren. Tapi ya mereka tidak mendapatkan apapun, jangankan finansial. Iya. Secara apresiasi karyanya pun kurang ya. Sampai pada akhirnya kan banyak musisi-musisi atau seniman-seniman yang mungkin jadi etosmu apa-apa karena menganggap bahwa Topik gawe koyo ngono tok ngene akhirnya follower sak mono ngene ini sing tenanan. Nah, tapi kalau saya boleh berpikir ulang, ternyata memang bukan kamu yang milih seperti ini. Gitu. Pasar. Nek aku guru gawe lagu pertama kali tok Gusti mboten sare kae tok wis rampung ngono lho Mas. Lah iki nek dilanjutke terus ya aku merasa kalian merespon ya wis tak gawe terus. Sesimpel itu tok. Nah, tapi ternyata ritme yang demikian itu sakit juga ketika kue orang ngomong-ngomong ditanyain koncomu Mas podcast kapan? Sampai aku iseng Mas gawe podcast. Aku guru gawe podcast awal aku gara-gara aku mandek siaran nang kene. Terus baru gue gawe podcast biasa karo Indra lucu-lucuan. Tetep ditakoki Mas, gawe podcast kapan? Ngono kuwi lho. Kan otomatis ketika kita nggak capek ya Mas ya. Kita nggak kesel, ya wis kita gawe. Tapi ketika orang gawe ya takok tapi ora sah neror. Tapi ya kita nggak bisa membatasi mereka kan. Iya, itu. Ternyata mumet sosial media itu ya. Indra sama kamu akhirnya bikin 2 Cabi waktu itu dan
tidak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya kamu lebih di atas Indra, mungkin secara follower ataupun anggapan orang gitu. Itu tapi dari kamu dan Indra porsinya itu sudah kebagi ya. Oh, udah dalam setiap konten yang kamu bikin. Kalau tidak melulu itu konten kamu kan. Kalau si Indra kita baginya kalau di duo Cabi itu tetap persennya sama sih, walaupun mungkin di Instagram followerku lu akeh. Makanya itu kalau tak opo-opo tak dadek gening follower dia, apalagi di mata teman-teman atau pembagian budget gitu ya, itu terlalu ini banget ya. Ada beberapa seniman atau band yang memang personalnya itu punya harganya sendiri, pasti itu ada beberapa juga, dan itu sudah menjadi kesepakatan dan akhirnya dipaklumi gitu. Itu ada. Apa ya? Iya ada. Solo atau luar kota? Di beberapa kota sudah ada. Di beberapa kota sudah ada, dan ya nggak tahu juga sih sebenarnya itu maksudnya apa, juga kurang paham. Tapi gini Pek, kamu punya banyak sekian ribu follower itu lebih banyak, kalau nggak lebih banyak sih, kalau itu cewek, mungkin saya agak apa ya namanya, maklum, cilik-cilik, terus ada banyak gitu. Tapi sing lanang ternyata akeh ya boy. Ya, sing lanang baper akeh. Mas, aku wis dudu bocahmu meneh. Bocahku lah, pokok aku Sifu. Lah aku kira Sableng ngajari kowe kungfu lho, Ndek. Mas, sorry ya, aku ra bocahmu meneh. Apa aku kerepe nongkrong neng perapatan, terus bar kuwi kono ngamen neng kono ngene. Kaya ngono lho, Mas. Enek ya kan, Mas. Kuwi ya tapi keren. Ra apa-apa kowe meh dadi bocahe Atta Halilintar, apa meh bocahe bocahe sapa wae tetep dadi bocahe mbokmu wae. Wis karepmu. Intine kuwi sebenarnya. Mandek kok piye? Kuwi enek Mas yo ngelok kowe ngono kuwi. Lemah. Ngono kuwi enek yo. Lemah Mas ngono kuwi. Apa Mas Taufik sing tak kenal dudu dhisik ngene iki? Anu boy, seakan-akan dhek iki koyo duweni. Padahal aku bendina weteng luwe ra mbok gagas. Wetengku luwe, detku garis 10.000 pilih tuku bensin apa tuku sego. Ra mbok gagas, tapi ketika aku mumet dase lemah Mas Taufik. Apa aku cek kuat? Kamu itu tak blender cangkemmu. Seakan-akan duweni, tapi apik lho Bek, tapi ternyata ngono iki dadi kowe ra nyangka ya, Cek ya. Lah iya, karena Cek ini juga temanku sing wis cut suwe banget ngono. Dadi kayak teman-temanku sing lawas nonton nih, bajingan bocah iki ternyata ngono kuwi. Ciming lah, aku ketemu Ciming pertama kali. Kan dhek sing ngurus itu sekene to. Kondo aku. Pek bajingan kowe munggah eskalator Solo Square di video. Ngopo kuwi? Aku ya ora ngerti Ming, aku ngono. Aku ora ngerti. Lah itu ya resah aku. Dhisik to Mas kan numpak aku Scoopy. Ya urung apa jenenge urung suwe iki lah. Dek iki wis ngerti aku. Kuwi iki gur ngene iki lho, Cek. Nang dalan iki karo ngene iki lho. Nyekel HP ngene iki. Ya ngapain itu? Ora dilurui. Ya gur direkam ngene iki. Terus bar iki Mas Taufik aku mau lewat ning ngarepmu. Diposting nang IG tapi ora dilurui dalam kehidupannya. Piye? Bajingan mula saiki kowe nang omah terus. Kowe soalnya sosialmu ra nglurui ya, Cuk lho, Ndek. Mas aku mau nonton kowe. Tapi meh ngelurui isin, nah kuwi cek wajar ya. Baru ngecat ngono lagi di Insta story, numpak motor modelku kaya kodhoke Naruto kae. Ngene iki, guys. Mas Taufik, aku mau lewat ngarepmu lho. Ngene iki. Terus karo bibi. Bangsat tenan. Edan. Ya tapi kita nggak bisa lari dari itu kan, nggak bisa lari dari. Waduh, menarik ya. Ini Tuan, mungkin klarifikasi ya, bukannya aku nggak seneng teman-teman kayak gitu, tapi coba teman-teman lebih ya dilurui lah, ya dilurui. Mas kowe mandek sik mbokan ngono. Anggaplah Topik ini manusia biasa. Aja gur kaya aku lho apa kewan juruk ngono ngerti foto. Bajingan aku ngono. Ya sempet tuh. Topik menarik, ini terakhir. Iya. Tapi dari semua keluh kesahmu sebagai seorang musisi, dari semua permasalahanmu tadi, dan juga dari semua respon netizen, sebenarnya saya pribadi lebih sangat berharap bahwa kamu masih tetap seperti ini dan menjadi yang lebih. Karena kalau kita ngomongin kota ini, Pek, belum ada trigger yang bener-bener bisa
bisa dibilang sebagai artis ataupun trigger yang benar-benar akhirnya banyak orang yang suka dengan kamu. Tanpa embel-embel, kamu bisa membawa nama kamu sendiri loh, Pek. Tanpa fisik meraung pun sebenarnya kamu bisa. Terus tanpa apapun ternyata juga kita berharap bahwa banyak sekali seniman-seniman Solo yang akhirnya menembus pasar industrinya, dan itu salah satunya yang saya harapkan. Mungkin saya bukan siapa-siapa yang mungkin berharap juga gitu. Menurut perspektif saya itu kamu yang seharusnya bisa menembus industrinya dan membuktikan bahwa Solo layak untuk menjadi kota industri hiburan. Nah, pertanyaan terakhir, Pek. Sekian puluh ribu followermu, apa yang ingin kamu lakukan atau apa ekspektasimu dengan kamu diikuti dengan segitu banyaknya orang? Apa yang kamu harapkan? Kalau ekspektasi yang khusus ya, yang bener-bener sing tak pengen ke dari teman-teman semua yang follower, dari subscriber semua itu, aku pengennya teman-teman kenal aku jauh dari apa yang teman-teman lihat di Instagram. Nggak sekedar lihat seseorang itu dari apa yang dia buat, tapi kembalilah ke manusianya, dia itu orangnya seperti apa. Jadi cara gampangnya ketika kue tuku produk mebel sing apik, kowe kudu goleki sing gawe iki sapa. Dan dari situ kan teman-teman akan menghargai karya-karya dia, menghargai prosesnya juga. Menghargai prosesnya, dan teman-teman jangan lupa buat terus menjadi diri sendiri. Karena di masa pandemi ini, di masa corona ini, aku lihat ketika teman-teman bukan sekedar lemah imun, tapi lemah pola pikir juga akan terlibas kayak gitu. Karena kan kalau nggak semakin kuat, mau ngapain lagi? Kalau nggak kuat, kita akan mati. Makanya aku kadang jawab pertanyaan teman-teman yang lemah itu kadang tak sengak sisan gitu. Kayak, Mas, iPhone piro? iPhone 11 Pro Max kue genara kuatuku. Ketika kue nonton Gur, oke, aku ra kuatuku, ya wis aku tak ya wis weh. Tapi nek kue nontonin nesu, bajingan sombong biati Mas Topik iki iPhone 11. Oh, tak bukteke lho Gur, iPhone 11 iki tak ngedolo masik ngono iki kan. Ora apa-apa, tapi kan setidaknya teman-teman jangan sampai menjadi terus mengikuti orang lain, tapi jadilah diri secara personal. Karena mengikuti orang lain itu dalane wong liya iki enek dalane dhewe, kowe kudu golek durung tentu iso. Kowe nututi wong kuwi ra bakal, kowe kudu golek dalan dhewe, kowe kudu. Aku berharap kowe luwih gede apa sing mbok pikirke. Dadi kowe oke, aku ki jenenge Agus. Agus iki wong kampung sing ra iso ngopo-ngopo ora. Kowe kudu iso luwih saka kuwi. Nah, harapanku kayak gitu sih, Mas. Jadi, nah, secara personal, ekspektasiku secara pribadi, aku nggak mau berhenti buat di satu hal yang membuat aku pusing gitu. Aku pengenku terus berkembang terus, kayak Mas Cik bilang tadi. Aku juga makasih mamanya, karena kan kota ini minim apresiasi itu bener banget. Nggak sekedar secara apa ya pelaku, tapi netizen juga banyak hal yang mungkin ya kayak mimpi kita masih di barat. Ya, mimpi kita masih kesana lah, yang kayak oke, opo-opo mungkin pensi-pensi dhisik kudu ke Jakarta ngene modar saiki PSBB. Mungkin saiki wis ora enek corona, tetep enek PSBB. Kowe golek artis kotamu dhewe. Sopo ya? Digoleki, sopo ya? Nah, itu aku pengen kayak gitu. Nguri-uri kotane dhewe. Ya harapan kayak gitu pengenku. Itu aja sih, Mas. Terima kasih, Cek ya. Ini rodok iso plong dase. Rodok itu semua pesan tidak bercanda, serius semuanya. Tidak ada yang bercanda itu. Terima kasih banyak Taufik Sudirman. Terima kasih Cek Moreno. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ke-view di edisi keempat ini dengan Taufik Sudirman. Menarik sekali. Durasinya agak panjang dari edisi-edisi sebelumnya. Karena juga karena dibubui curhat-curhat itu tadi. Oh ya, terima kasih banyak. Kalian tetap harus berpikir positif, tetap semangat terus berkarya, lakukan apapun yang ada di dalam diri kamu, maksimalkan apa yang kamu bisa lakukan hari ini. Dan karena ini masih di masa pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatanmu, tetap patuhi protokol-protokol kesehatan, tetap harus berpikir positif. Yang namanya krisis pasti akan tetap berlalu. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Satir Provoke Channel.
Jangan lupa di-subscribe di Like. T-shirt Tokoh Media. Yap. Terima kasih banyak. Panjang umur untuk semua hal-hal baik.